Ya, baik, saya akan coba jawab pertanyaannya Pak Fajar tentang pengapuran. Jadi perlu saya sampaikan bahwa istilah pengapuran itu mungkin istilah awam ya. Jadi sebenarnya nggak ada kalau dalam dunia kesehatan tuh pengapuran itu nggak ada. Coba kita bicara tentang tulang dulu. Tulang itu adalah organ yang membentuk struktur tubuh kita. Dia tersusun atas kalsium, fosfat, dan protein yang ngikat namanya kolagen. Nah, keikatan ketiga zat ini akan membentuk namanya kalsium hidroksiapatit. Nah, coba kita lihat pada gambar sebelah kanan, pada tulang normal ini kita lihat ini padat sekali. Inilah matriks kalsium hidroksiapatit. Nah, kalau sebelah kanannya lagi, ini tulang osteoporosis yang bolong-bolong ini. Nah, kenapa kalau sampai terjadi osteoporosis? Karena di sini mulai terganggunya, pertama adalah kolagen sudah mungkin berkurang, yang kedua kalsium fosfatnya juga akhirnya rontok terbuang keluar tubuh. Penyebab osteoporosis bisa mengkurang nutrisi, yang kedua memang ibu-ibu itu kehamilan, kemudian tulang kita itu untuk buah hati kita. Nah, kemudian kurang nutrisi waktu selama kehamilan tadi. Nah, bahaya osteoporosis itu adalah jika terjadi pada kaki, pada tulang hanya patah saja. Tapi kalau pada tulang belakang, maka akan terjadi saraf kejepit. Nah, ya, saraf kejepit. Oke, sekarang kita masuk ke persendian. Nah, sendi sama tulang bedanya apa? Kalau sendi itu adalah hubungan dua buah tulang yang dihubungkan oleh cairan sendi. Ini tulang satu, ini tulang dua. Kemudian ada namanya, nah ini penghubungnya. Jadi semacam jaringan ikat di situ ya. Kemudian ini cairan sendinya warna kuning ini. Nah, di antara ujung tulang yang terlibat dalam persendian itu ada tulang rawan yang warna biru. Nah, ini tulang rawan. Ini tulang rawan. Nah, masalah sendi atau radang sendi atau osteoartritis ini yang biasanya dikatakan orang adalah pengapuran. Ya. Nah, sebenarnya apa sih radang sendi itu? Penyakit ini atau penyakit degeneratif ini terjadi karena cairan sendi ini habis dulu. Kemudian habisnya cairan sendi akan mengakibatkan tulang ini berbenturan dan akhirnya dia tergerus dan radang sendi. Nah, Bapak Ibu, coba kita kaji lebih dalam. Cairan sendi itu siapa yang bikin? Cairan sendi itu dibuat oleh tulang rawan ini, Bapak Ibu. Kalau sampai dia habis, otomatis ada sesuatu pada tulang rawan itu. Kemungkinan dia tidak tumbuh atau banyak yang mati sehingga habis, tidak bisa tumbuh lagi. Nah, gimana solusinya? Solusinya adalah kita segera kasih dia nutrisi. Supaya apa? Supaya dia tumbuh lagi. Supaya tumbuh lagi. Begitu sel tulang rawan tumbuh lagi, maka dia bisa bikin cairan sendi lagi. Cairan sendi lagi ada, maka sendi akan normal kembali. Nah, itu solusinya. Nah, coba kita kaji lagi lebih lanjut. Ingat tulang belakang kan? Ini tulang belakang. Ingat ini. Ini di sini ada semacam ruas-ruas tulang belakang yang sebenarnya dia itu tulang rawan. Mau tulang rawan maupun tulang biasa terbuat dari sama, kalsium, fosfat, dan kolagen. Kalau sampai tulang rawan ini selnya mati, dia akan menjepit saraf. Akhirnya saraf kejepit atau HNP. Nah, oke, sekarang bagaimana solusinya? Solusi utama adalah pertama, suplai lagi jaringan ikatnya yaitu kolagen. Yang kedua, kasihlah kalsium dan fosfat. Yang ketiga, percepat kofaktornya dengan vitamin C dan E. Yang keempat, percepat metabolismenya, lindungi dia dengan antioksidan. Nah, ini sudah kami siapkan sebenarnya. Kalau hanya masalah sakit sendi, itu cukup dengan paket AKAT, alga kiri dan alga T. Tapi jika orang yang sakit sendi ini sudah berumur, maka kombinasi plus alga good. Bagaimana dosisnya? Kalau sudah tua, dan saya yakin tidak cuma sakit sendi saja, masih ada penyakit yang lain, maka kita harus benerin dulu lambungnya, yaitu dengan alga good
2 kali 1, alga T 2 kali 1, alga Kire 1 kali 1. Paling enggak ini selama 1 bulan. Nah, kalau sudah insya Allah lampu udah beres, maka balik, yaitu AK-nya 2 kali 1, AG-nya 1 kali 1, AT tetap 2 kali 1. Nah, insya Allah akan cepat sembuh. Dan satu sistem, semua sistem tubuh akan membaik. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.